Yo, nih yang sedekah rombongan Pak. Oh ya, oke. Tinggal di mana? Di Lagoa, Pak. Lagoa. Daerah Tanjung mana tuh Priok. Lagoa? Tanjung Priok. Pak. Oke, kesini sama siapa Ibu? Suami. Suami. Ibu kegiatannya apa? Suami kegiatannya apa? Kalau saya di rumah. Ibu, Bapak di rumah aja? Ya, udah. Kalau Ibu? Saya kerja berkelana, Pak. Contohnya Cuma gimana? sekarang ada di Belitung. Itu. Lagi di Belitung saya emang jaga anak, Pak. Jadi kegiatannya apa di Belitung? Kerja rumah tangga. Kayak gimana tuh? Ngurus anak. Oh iya. Jaga anak dari usia 2 tahun. Oh iya. Jadi Bapak di rumah apa kegiatannya? Kelihatannya Nyapu, ngepel, nyuci baju, Iya benar. Jadi kayak- netein beruang. freelance aja Pak. Jadi kalau Contohnya? ada yang panggil ya Apa? kerja. Kayak freelance gitu aja Pak. Contohnya freelance Ya, ngerjain kalau, apa? Kalau ada kerja, ya kerja saya kan di listrik Pak. Listrik. Iya, jadi kalau ada yang kayak Pak tetangga apa-apa ya terserah lah. Namanya Oh, instalasi. Iya. Mau nyambung. Ada yang konslet. Iya itu. Oh iya. Nah, jadi yang memang usia juga udah 60 Pak. Jadi, 60. Iya. Oh, Ibu 52. 52. Nah, Lagoa sama Belitung tuh berapa jauh? Kalau naik pesawat 1 jam, Pak. Kemarin saya baru nyampe kan. Kemarin berangkat jam pagi jam 7, pesawat jam 7. Udah nyampe kan sampai Belitung jam 8-an. Nah, yang tahu RDI Bapak dulu atau Ibu dulu? Saya kalau lagi nyantai istirahat suka ngeliat di YouTube. Terus? Kalau saya lihat-lihat kayaknya tertarik banget gitu Pak. Ada lucunya juga. Ya jadi lama-lama saya ngobrol sama dia kan, Mas suami. Ngobrolnya gimana pembukaannya? Saya bilang, saya kirim nih lihatnya. Ini ada lucunya juga, ada nenek-neneknya juga. Tapi kok ngelihatnya ada baiknya juga. Saya bilang banyak orang-orang yang pada berhasil terkabul gitu. Ya. Jadi saya sedih juga Pak, ada pengennya juga gitu. Masalah Ya. saya kan merasa capek gitu Pak ya. Saya udah bertahun-tahun kerja terus. Satu pengen punya rumah. Punya rumah. Ya rumah sih emang ada. Ya. Jatah dari mertua, tapi kan kecil Pak. Di Lagoa. Iya. Oh, Jadi ya, saya Bu, paksain. emang mesti dipaksain Bu. Iya. Kalau nggak dipaksain nggak bisa. Ibu bersyukur nih bisa sedekah 10 juta, kita bisa ngobrolnya lama. Iya. Saya tadi bersyukur nomor 1 Pak, tamu saya maksain privat sedekah 10 juta tadi yang nomor 1 dari Lampung. Dia petani, dia nanam singkong 5 hektar. Nah, setiap dia panen 1 hektarnya itu 20 ton, paling banyak 25 ton. Dia paksain ke RDI privat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, tadi kelima. Dia bersyukur, dia praktekin ilmu RDI. Ilmunya RDI kan kalau sebelum matahari terbit, kalau petani wajib ke kebun, ke sawah. Nah dia praktekin itu sebelum matahari terbit dia ke kebun, nginjekin tanahnya dulu nih, kakinya ke sawah. Iya. Terus dia berendam istrinya di tong. Air rendemannya itu buat nyiram, buat nyiramin. Tidak pakai pupuk. Panen 1 hektar 50 ton. Bahkan bisa lebih dari 50 ton. Alhamdulillah dia privat lagi tadi yang kelima. Wow, luar biasa. Cara dalamnya wajib dibalik. Dia pakai cara dalam dibalik. Dan alhamdulillah Pak, dia romantis. Sebelum ke ladang, dia pegang nenen istrinya, guyon-guyon, bercanda. Sambil pegang, dia berangkat. Tapi hasilnya 50 ton. Nah, mau saya, ibu sama bapak, coba paksain romantis. Bisa gak romantis? Alhamdulillah ya Pak, mudah-mudahan. Romantis Pak. Kalau bapak harus bisa bawa romantis istri, gimana caranya tuh? Romantis. Cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Kalau saya boleh tahu nih, dari ilmu RDAY yang ibu petik, yang ibu inget-inget, yang mana tuh yang ibu bisa praktekin ilmu RDAY? Kalau saya boleh tahu, dari ilmu RDAY. Yang suka lihat. Kan ibu nonton ilmu RDAY. Yang mana yang gampang kalau dipraktekin ilmu RDAY?
Yang Selama nenen, ini sih, yang ML atau yang mana atau yang mana atau yang mana? yang paling yang nenen Pak. Nenen. Kalau Ibu yang nawarin atau suami yang minta? ya emang udah kadang-kadang emang begitu Pak kalau lagi nyampur. Apa? Ya emang kalau kadang kalau nyampur emang begitu. Begitunya gimana? Nenen gitu. Oh iya. Ibu yang ngomong. Enggak, emang begitu, emang begitu sih, main juga. Oh iya. Abis ML, abis nenen ada kelanjutan Iya, ML. tinggal ML gitu. Ada. Oh iya iya iya. Berarti bisa gak kalau pas ibu pulang itu dirutinin? Kalau pas ibu pulang Iya. nggak bekerja, kan ini kan Jauh nih. Saya jauh, iya. pulangnya berapa tahun sekali? Tiap lebaran Pak. Ini pas lagi liburan sekolah aja kan, lagi ada libur ke Jakarta kan bos saya. Jadi ya saya nyinggahin pulang. Emang saya niat pengen kemari. Oh luar biasa. Kan bos nanya, mau kemana Mbak? Ada urusan keluarga bos, 2 hari saya. Oh, ya iya. udah dikasih 2 hari. Jadi nanti Sabtu bos saya baru balik lagi ke apartemen, gabung lagi sama dia. Gitu. Apartemennya di Di Grand Lakes, itu Grand Lakes ya Sunter. Jakarta. Iya, Oh, di iya. Sunter, Danau Sunter. Oh iya iya iya. iya. Jadi bu kerjanya di sini dong? Ini lagi ada di sini sampai tanggal 4. Ntar tanggal 5 saya baru balik lagi ke Belitung. Liburan Pak. Oh, liburan. Liburan anaknya anak sekolah. Bos, anaknya bosnya lah. Jadi tiap liburan penaikan kelas sama Desember saya ke Jakarta. Nanti baru ke daerah jalan-jalan gitu. Nah ini ibu dari Belitung atau dari Lagoa nih sama bapak? Dari Lagoa Ini dari semalam. Lagoa semalam, tapi ibu kemarin baru datang dari Babel. Oh dia ketemu di sini? Iya, Enggak, ketemu. saya ketemu di rumah sama Ketemu di kemarin rumah dulu. ke apartemen, dari bandara ke apartemen, terus jalan-jalan dulu sama bos. Malamnya pas jam 8 dia masuk ke apartemen, saya baru pamit. Pamit Kita kemana? pulang. Saya Pamit. bilang bos saya izinnya saya mau pulang dulu. Pulang mau kemana? kemana Mbak? Pulang ke rumah lah, saya 2 hari mau ada urusan keluarga, mungkin Kamis sama Jumat, ntar Jumat Sabtu baru balik lagi. Bilang aja kangen Mbak, katanya. Jangan bos, kangen sama suami kok, bukan sama orang lain. Jadi 2 hari saya. Oh iya iya. Ini dia lagi jalan-jalan ke mall, jadi saya kan emang sore, emang dari malam udah balik. Ntar hari Sabtu pagi baru balik lagi saya ke Grand Lake. Oh iya Ikut iya. jalan-jalan dia lagi, liburan 10 hari. Oh iya iya iya. Nah ketemu sama suami di mana nih Di tadi? rumah semalam, Rumahnya di mana? di Lagoa. Oh jadi ibu tadi dari Kan malam saya pulang dari apartemen nih sama bos. Saya pulang ke rumah. Terbang? Naik itu Grab. Terbang kan udah dari kemarin pagi, Pak. oh Jam Tanggal 7. berapa? Tanggal berapa? Jam 2 itu kemarin tanggal berapa Rabu, ya? hari Rabu. Laguanya Tanjung Priok Pak. oh Lagoa Tanjung Priok. Iya. Oh bukan Lagoa Sulawesi. Oh, Bukan, Lagoa Tanjung Priuk. Oh jadi ibu kerjanya di Lagoa Tanjung Priok. Iya. rumah Pak. Di Belitung Kalau di Belitung kerjanya sejak Belitung tuh di mana? di Babel, Bangka Belitung. Bangka Belitung. Iya. Jadi bapak tuh di Jakarta. Iya. Lagoa Jakarta. Iya. Lagoa. Dia di Jakarta sama Ibu anak. kerjanya di Bangka Di Belitung. Bangka Belitung. Di Allah. Kampit. Nah ini pas lagi di Sunter. Iya, bosnya. di apartemen Sunter dia. Nyempet-nyempetin Nyempet-nyempetin tempat. pulanglah ke Lagoa. Iya. Melipir. Iya. Ah. Baru kemari. Kemari. Oh iya 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 iya. Saya izin 2 hari. Kira ibu terbang ke Lagoa, aku bayangin. Untung ini asisten bisik-bisik. Oke, batasan bos bilang Iya. kangen ya sama suami gitu ya. Mau ngapain sih Mbak pulang katanya. Dia kan pengennya kan saya ngikut terus. Di Dari apartemen awal. juga ngikut. Iya, yang awal dia terus kemana ngikut terus, kondangan kemana ikut terus harus ikut. Jadi berlima-limaan terus, anak 2, istri sama saya, Anak 2. anak 2. Paling besar anak umur SMP kelas 2 dan sekarang naik kelas 3. nomor 2. Yang nomor 2 yang saya urus itu naik kelas 4 sekarang. SD. Itu yang kadang masih berat saya tinggal, suka nangis. Nah, ibu ikut dia udah berapa tahun? Udah mau 8 tahun, Pak. 8 tahun. Iya. Wow. Orang Cina ya. Kok ibu bisa ketemu orang Belitung? Gimana ceritanya? Kan Dari ibu tinggal teman. di Lagoa. Teman saya orang Bekasi, dia kerja di sana juga, jaga anak juga di PT di PT Timah. Nah, saya nanya ada lowongan nggak?
ada gitu, artinya bosnya dia itu masih samaan sama bosnya, sama bos saya. Ya terus dimasukin saya ke yayasan. Akhirnya ya langsung diterbangin ke sana kan, dikenalin. Ditelepon kan, dia kata bos saya, betah nggak nanti mbak, kata tinggal di Belitung, kata gitu. Di Belitung kan sepi gitu, banyaknya pohon sawit kata gitu ya. Saya bilang mudah-mudahan saya betah. Sawit, Perkebunan sawit. timah sama sawit pak. Nah bos, apa kegiatannya sehari-hari? Dia kontraktor, jadi apa aja dia pegang. Apa aja? Sawit dia itu megang, terus ya apa kayak alat-alat berat gitu. Semua dia mah kayak kuda lumping. Kuda lu. Iya, ambisian dia cari duit tuh. Iya, iya, iya. Iya. Lebih muda dari ibu dong bos umurnya? Iya, ada dia sekarang 43-an, Iya, 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 iya. Ibu 52. 52. Nah ibu nikah sama bapak nih dapat anak berapa? Satu. Dari satu. Satu. Iya. Umur? Umur udah 2 bulan kuliah sekarang Kuliah. semester 5, mau masuk semester 5. Kuliah di mana? Jayabaya. Bayar. Jayabaya di Di Ahmad Pulau Mas. Yani. Iya, Jalan Ahmad Yani. Ahmad Bypass. Acuan Iya, Kuda, bypass. Pulau Mas ya. Ya. Jurusan apa? HI, Oh iya. hubungan internasional, Laki apa perempuan? perempuan. Oke. Jadi yang di rumah cuma bapak sama anak perempuan Iya. itu. Oke. Jadi ibu pulangnya setahun sekali. Iya, tiap- Kecuali kalau dia liburan ke Jakarta. Iya, baru Ibu bisa ngikut. sempetin izin. Iya, Oke. baru sempat izin saya pulang dulu karena Nah kan kalau ibu setuju nih sama bapak, hari Sabtu pagi jam 7 pagi masih boleh gak izin sama bosnya, majikannya, ibu ikut seminar di sini dari jam 7 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 9 tanya jawab. Jadi jam 9 udah selesai acara di Hari- sini nih di atas. Jadi besok hari Sabtu pagi jam 7 kita ada testimoni Mbak Nadia, hajatnya cair 1 triliun. Ibu bisa dengerin. nggak tahu gini Pak, saya janji hari Sabtu. Sabtu saya udah balik, takut dia suka ngambek, ada aja nanti omongannya jelek yang Oh laki. iya, 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 iya. Iya, dia emang kayak gimana, kayak berat sama saya. Kalau saya jadi mesti ngawal dia aja. Ke mall. Iya, suruh Kayak mesti Yon. ikut. Iya, suruh ikut. Terus kayak kondangan aja, kalau Kelapa saya nggak gading. ikut kayak orang berat, dia mah harus ngikut. Di rumah harus berangkat semua gitu. Kecuali kalau saya, Ngintil sana ngintil sini. iya, kecuali saya emang capek, saya marah, kayaknya marah, baru dia ngalah. Ya udah Mbak di rumah. Saya Iya. juga Pak Haji Ya. sama liburan anaknya. Apa? Liburan anak sekolahnya si bos ini. Ah. Kalau misalkan ke Jogja apa kemana, ya ini pasti Ikut. harus ngikut. Iya. Ke Jogja. Iya. Oh jadi bapak Karena nyusul juga ke Jogja. Enggak, dia nggak ikut. Kalau saya enggak. Jadi ngawasin tuh anaknya yang diurus sama istri. Iya, 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 iya. Luar biasa. Jadi paling bapak sama ibu komunikasi lewat telepon aja ya. Iya, Anak lagi apa, anak keperluannya apa, iya, anak kuliah lagi sampai mana gitu ya. iya. Oke. Ini kadang anak juga nanti saya suka nelpon ke anak, aku di mana deh gitu, suka nyari, suka ngawasin juga saya Pak walaupun kerja. Jarak jauh. Iya. Bangka Belitung, Jakarta. Iya, suka ngawasin juga deh di mana dek. Lewat. Udah pulang belum dek? Kadang-kadang kan dia pulang malam kan, suka ada kegiatan apa kan saya harus ngawasin juga. Iya, iya. Nah, kalau ibu meraktekin ilmu RDAY, bisa gak yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran? Emang lagi dijalanin Pak, dari semenjak saya ngelihat itu saya emang udah jalanin. Nah, bos komplain gak kalau ibu nggak pernah meraktekin? tahu dia ya. Saya kalau istri tahu, saya bilang saya mau bangun pagi Ci, kalau itu di kamar mandi kan saya ngerendam itu daun pandan, itu punya saya buat mandi. Langsung kaget ya Pak, buru-buru ke kamar mandi. Buat apaan Mbak? Mbak buat apaan Mbak? Terus? Dilihat ya. Enggak Ci, itu orang buat mandi saya gitu. Apaan sih itu apa? Enggak, emang itu emang buat mandi saya. Saya kan itu sholat kalau bangun malam-malam rajin nih Mbak mah kata gitu. Kata dia. Iya istrinya. Kalau suami sih nggak pernah lihat, udah tidur. Kalau ngelihat mah takutnya mulutnya suka usil. Ngapain Iya, sih iya. Mbak malam-malam bangun gitu. Oh iya, iya. Alhamdulillah sih Pak emang saya. Dia agamanya apa? Buddha. Oh iya, dua-duanya. Iya, dua-duanya Buddha. Kalau yang lakinya agak-agak gimana ya Pak, dia sama bini galak ya minta ampun. Ya, Saya kasih tahu kan semenjak saya tahu RDAY ya. ilmunya, terus langsung saya bilang, Ci, coba deh, Ci cebok,
Ya. kasih ke bos minum tiap itu Mbak, biar dia agak reda, saya bilang. Ya. Kan dia agak gimana ya Pak, galaknya minta ampun sama Ya. bini itu. Di depan orang pun jadi dia ngomel. Iya. Lebih galak dari karyawannya dia sama istri. Iya. Alhamdulillah sama istri dijalanin. Sekarang udah agak reda, malah penyakit Tepuk tangan dong. malah sekarang penyakit yang dia rasa, banyak banget penyakit yang suaminya rasain itu hilang. Wow. Sekarang malah sehat. Biasanya kadang-kadang urat melintir di sini. Kadang-kadang kayak orang kayak vertigo gitu. Iya, Macam-macam deh, dia nyesek juga. Jadi Lambung. obatnya air cebokan. Iya, tiap pagi bininya ngumpet-ngumpet kamar mandi cebok, bawa pakai itu baskom. Dia masak, dia bikin. Kebenaran suaminya sekarang ini maunya kopi. Tadi kan teh. Iya. Kalau teh itu kan kelihatan kayak berminyak ya. Iya. Dia suka protes, nggak mau. Akhirnya karena kopi kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Berminyak. Iya, Agak berminyak kalau Ini teh. berminyak nih. Atas teh itu Berminyak pak kayak nih. ngambang-ngambang minyak. Ini berminyak nih. Gue diprotes. minumnya berminyak ya. Karena kan Dia ngomong dipanasin. berminyak, gue minum ya. Karena kan dipanasin Pak, bukan dari dispenser. Airnya kan dipanasin jadi berminyak gitu, jadi bikin kopi. Sekarang alhamdulillah sehat suami. Suaminya. Tapi agak gilanya agak reda. Iya. Nggak begitu kasar. Pulang kalau makan ada aja kena omelan bininya. Ini jalan-jalan aja baik. Tadi sih malam bilang pusing pala karena dia malam kan bangun pagi kan jam 3. Kita berwaktu pesawat yang jam 7. Jadi dari rumah kita berangkat tuh jam 5 di Belitung. Jadi dia pala agak pusing, saya Mbak, pala saya pusing. Iyalah orang kurang tidur, saya bilang gitu. Kalau biasa saya mah sehat, udah nggak pernah ngeluh sakit apa. Nah, encinya nggak nanya sama ibu. Itu ilmu dari mana? Nah itu dia bilang, Mbak dari mana Mbak kok tahu? Itu Pak Haji di YouTube RDAY. Coba Mbak saya bagi Mbak, coba Mbak. Dia lihat, dia baru percaya. Iya. Terus saya anaknya kan bandelnya minta ampun tuh Pak, yang Laki perempuan? Perempuan, sama kayak bapaknya begitu. Iya. Mulutnya lemesnya minta ampun, galaknya minta ampun, sama mamah itu ngelawannya minta ampun. Terus naklukinnya pakai apa? Saya bilang, Ci, tapi kalau itu dia nggak mau. Nggak mau dia buat anaknya. Oh. Katanya katanya takut nanti jadi bego lah apa gitu. Saya bilang nggak usah kalau Ci nggak mau ngasih uang air cebokan, diusap aja ke kulit. Saya bilang gitu, Ci colakin, usap ke kulit, mau Ci apa? Saya bilang gitu, biar anak nurut Ci nggak ngelawan. Iya. Kasihan Ci, saya bilang gitu, udah disiksa sama suami, sekarang sama anak. Saya bilang gitu. Kata Pak Haji sih, entah kalau Ci mati pasti Ci Masuk surga. masuk surga. Nanti kan udah disiksa nih di dunia. Ci ketawa geli. Aduh. Dia nggak mau, malah nggak tahu sama sekarang anaknya masih ngelawan terus. Dua-duanya sama. Ceritain, kasih mic. Anak ngelawan jadi takluk sama ibunya. Iya ibu, ketika Dan anak anaknya saya prestasi, pinter banget anaknya pada prestasi. main HP mulu, disuruh sholatnya susah bu, apalagi pada main rumah ya, habis sempat tidur pada berantakan aja kayak gitu. Terus kerjaan yang lain juga pada nggak mau, belajar ya nggak mau bung. Jadi saya bilang mama kita kan punya ilmu dari Pak Haji Dwi, ilmu kali pondok Haji Dwi, kita pakai aja itu aja. Jadi istri saya itu cebok, pakai apa? Pakai air aqua, ditampung di baskom, terus dimasukin ke itu bu, tempat minum. Karena itu air aqua, jadi anak-anak pas bawa ada minum kopi minum teh, susu apa-apa, bikin bubur kacang hijau pakai air itu. Alhamdulillah bu, hari pertama, kedua enggak, hari ketiganya pada rajin semua bu, dan pada prestasi bu, pada sekolahnya pada pinter-pinter, sholat nggak usah dipanggil-panggil, suruh bangun-bangun lagi, habis makan nerapin ke belakang, kadang-kadang udah dicuci piring sama dia bu. Halaman kan rumah saya agak luas, 700 meter, kalau kita ngediain sama istri berdua, gempor lah, nggak ada orang bantu. Sekarang mereka yang kerja di pramugari aja, dia mau nyetrika sama mau nyuci baju. Terus kakak adiknya mau nganterin saya ke sini, karena kalau kita pakai mobil atau lewat jalan raya itu macet bu, bisa 1 jam lebih, tapi dengan pakai motor bisa lewat kampung, jadi lebih dekat gitu. Alhamdulillah bu, ilmunya memang kayaknya nyeleneh, tapi kita bisa nikmatin. Tapi ada doanya nggak itu Pak? Waktu nyebokin itu, istri saya bilang
dengan mengharap ridha Allah dan iya. wasilahnya amin amin anak yatim karena pimpinan dari Bapak Haji Susanto bin Suwondo, anak saya pada nurut, pada rajin, tanpa disuruh-suruh lagi, nurut manut katut sama orang tua, berprestasi, prestasi Bu. Iya. Dicoba aja nanti mungkin Nanti bisa dipraktekin ke putri ibu. Iya. Nanti pas pulang ibu cebok, bikin makanan buat masak nasi buat makan. Nanti kalau ibu pas pulang ke Bangka Belitung lagi, dipraktekin sama bapak. Cebok alat kelamin bapak buat makan anaknya. Oh, jadi Anaknya bapaknya bisa. Nanti anaknya prestasi, pinter, nilai kuliahnya IP-nya. IP-nya 4, IP-nya 4, terus tanpa ngelamar dapat kerja, gajinya sebulan 100 juta, terus dikerjain Pak. Nanti hasilnya itu. Seperti ini kan anaknya jadi diterima di IPB tanpa tes. Iya. Jalur undangan. Betul. Terus diterima jadi pramugari. Iya. Anaknya. Yang kedua gitu, yang ketiga gitu. Nah, coba ibu praktekin. Ini ilmu kearifan lokal. Tapi kalau memang bosnya mau meraktekin kayak gitu, tapi kalau bosnya enggak, kenapa enggak ibu praktekin buat ibu dan buat bapak, buat putri kita satu, putri tunggal kita. Nah, lihat hasilnya. Nah, kedua, saya mau ibu di hari tuanya di usia 50 tahun ini, ibu tidak bekerja, tinggal di Lagoa, tapi duit datang sendiri. Amin. Tanpa kerja. Bapak juga gitu. Udah usia 60 tahun, duit datang sendiri. Bisa gak? Bisa. Nah, caranya apa? Bapak sama ibu paksain wajib bangun jam 00, senyum, mandi pandan, sholat tahajud, baca Quran. Kedua, ibu sama bapak wajib sholat taubat. Itu yang Yang ketiga, ibu sama bapak nggak boleh punya sifat yang 18. Coba ajarin, tanyain satu-satu. Ajarin sifat yang 18. Masih ada lagi habis ini? Bapak Ibu, itu sifat yang dirangkum Pak Haji dalam sifat 18 itu kira-kira yang masih nyangkut di hati ibu bapak masih ada berapa itu? 18. Ada 18 itu. Coba, ibu ada berapa? Jengkelan. Satu. Iya. Kedua, murung sih emang ya kadang-kadang sih. Kadang-kadang murung. Kedua. Tiga. Ya gimana, cerewet juga ya karena kadang sih agak kurangan sih, nggak terlalu, cuma karena anak saya suka gampang tersinggung aja. Kalau anak-anak suka ada masalah gitu galakin saya suka galak gitu. Ya, 4. 5. Komen sih emang kadang-kadang suka ada Pak. Oke, 5. 6. Enggak gitu. Iya. Enggak. 5. Yang 5 ya. Bapak ada berapa Pak? Dari 1 sampai 18. Sifat yang masih ada di hati Bapak. Apa emosi? 1. Emosi, Jengkel. Jengkel. 2. Emosi. Yang ketiga. Yang ketiga ada gak Pak? Ya ini ada yang komen. Oke, Komen. yang ketiga ya. Kalau ada masalah udah itu Komen aja. ya, yang ketiga. Yang keempat. Cemburu. Apa kalau ketus apa nih ketus? Iya, ketus. Ngomongin nyelekit, ngomongnya Iya. pedas. Pedas. Iya, Yes. yang Sama anak. Ya, Iya. anak yang ngomelin yang Ke anaknya lagi dia kadang kan kalau apa anaknya ya? suka nggak mau main HP aja. Iya, Ya. kadang-kadang kan gitu Pak. Yang kelima. Kayaknya udah Pak. Oke. Iya. Pak, kangen. Aja Bang. Kangen. Iya benar. Kangen nenen. Soalnya jauh. Jauh ya. Iya. Paketin, Pak. Pakai jangan dipaketin, nggak boleh. Pakai empeng nok diisi air putih. Nikmat enggak kembungi ya. Ajarin. Iya. Bapak Ibu, itu sifat 18 yang dirangkum dari sifat yang sekian banyak yang negatif itu dirangkum dari 18 Pak Haji, karena sifat itu yang terpampang nyolok banget biasanya yang ada di diri kita semua, sehingga sifat busuk, sifat bangsat istilah Pak Haji 18 itu menjadi
pedoman kita untuk utama kita hindarkan. Maka jangankan 18, ibu ada 5 pun tidak boleh, bapak ada 4 pun tidak boleh. Jangankan 5, jangankan 4, 1 pun itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau sampai sifat negatif itu muncul satu saja, itu bisa konslet. Pak listrik. Ya, jadi kalau bapak ada Min plus kabel alirannya positif, kemudian Ada satunya 100 serabut. serabutnya 18 serabut, yang negatifnya juga 18, yang satu Satu, cowel, satu saja yang cowel, nempel ke yang positif, apa yang terjadi? Konslet. Konslet. Kalau kalau MCB-nya rusak, nggak bisa jeglek, maka kejadian kebakaran. Maka harus dipasang MCB. Iya. Jeglek. Nah, langsung jeglek. Sehingga enggak hanya jeglek saja, Iya. tidak timbul kebakaran, tidak timbul konslet. Maka harus dijaga. Hati kita maka harus selalu positif. Negatif itu ada. Jadi tidak boleh konslet. Harus, kalau ini beriringan, negatif kita positif, dihubungkannya harus ada penghubung, akhirnya jadi lampunya nyala. Kalau diri kita positif, arusnya positif yang kita punya di hati kita, mau nyalakan lampu bisa nggak Pak? Nggak bisa tanpa negatif. Negatifnya bisa ngambil dari mana? Dari mana aja. Ngambil dari mana negatifnya? Bisa dari mana aja. Dari mana saja, di ground bisa. Ground, ya. Iya. Tapi kalau hati kita negatif, nggak bisa nyalakan lampu. Nggak bisa, nggak bisa. Tapi kalau positif, bisa nyalakan lampu Pak ya? Iya. Bisa, karena negatifnya sudah tersedia banyak banget, setannya menguasai. Gitu. Itulah ilmu yang disampaikan Pak Haji, rezeki mengejar kita. Cahaya akan datang menyinari sekitar kita. Kalau kita positif, rezeki datang. Sinar datang. Kalau ada lampu nyala di hati kita, jiwa kita ini bersinar, maka hewan-hewan itu kalau malam hari mengerumuni ke lampu. Laron datang sendiri. Iya. Laron dari Lagoa. Datang kan menghampiri lampu. Tidak harus yang terbang dikejar-kejar seperti waktu kecilnya kita ngejar laron yang terbang. Laronnya datang. Karena apa? Menyala. Betul Pak ya? Iya. Kalau kita positif bisa nyalakan lampu. Bisa. Negatifnya kita bisa ngambil dari mana saja. Tapi kalau kita negatif, sulit. nggak bisa nyala, nggak bisa. Positifnya susah nyarinya di mana, harus ada generatornya untuk bisa timbul energi. Tapi kalau positif, ini sudah energi yang menghasilkan cahaya, maka satu pun tidak boleh, karena serabutnya 18, apalagi 5 yang muncul Pak ya, konsletnya lebih dasar, lebih cepat, apalagi 18 konslet, tidak boleh, satu saja tidak boleh. Bahkan istilah Pak Haji, bocor pun tidak boleh. Bocor halus pun tidak boleh. Rembes tuh ngebatin. Nah, batin. Sampai kapan ya istri saya pulang? Nggak boleh. Kan lagi kerja. Iya, Khawatir, Khawatir. Jadi kayak harus ragu-ragu, dikosongin, harus lega. Legowo. Lapang dada. Iya, dibebasin lah. Ya, nggak boleh grundel. Lepas. Terutama bilang begini, ma pulang, ma. Mending nenen kapan pulang. Akhirnya dipaketin foto aja, bu, di foto neneknya pulang. Tapi Pak Haji kalau yang ini kan setahun sekali. Pernah waktu tugas di mana? Taiwan ya. Di Taiwan itu 3 tahun sekali Pak Haji. Waktu tugas di Taiwan ini istri. Ya kan. Pertanyaannya, Ya maksudnya saya Sudah juga terbiasa. udah terbiasa jadinya. oh udah biasa. Iya. Oh iya.
Dari yang 3 tahun baru datang. Baru datang si Nenen ya. Haji lagi itu teman saya suruh saya praktek kan daripada baru kenal ya, teman ngobrol saya di sekolahan orang Cina juga. Lu mau nggak Nenen biar lu besok nanti sama laki lu dapat kesenangan. Bener Pak Haji praktekin. Dia Nenen sama laki 99 kali. Kata lakinya gini, lu macam-macam aja lu, ntar gila lagi lu nggak keturutan gitu. Dia Nenen, besoknya berapa hari langsung dibeliin motor sama laki. Motor baru, padahal boro-boro buat beli motor, ibaratnya dia kan motornya udah rusak. Ya. Ke rumah aja kan dia belum bisa benerin, dia pindahkan masih bobrok begitu. Ya. Karena abis netes 99 itu langsung dibeliin motor baru cash, kata bininya, mah mana KTP-nya, katanya buat apaan, ntar beli itu motor yang baru, motor kamu udah rusak-rusakan terus, ngerecau kamu, katanya gitu kan. Kalau orang beli itu bilang ngerecau, katanya gitu. Iya beneran, katanya bener, emang langsung ditempel ke showroom sama lakinya dibeliin. Suster saya Nenen sama mbak saya langsung dapat motor 2. Ada suster saya, mana suster gue? Oh tuh tuh suster gue ngikut nih, suster gue ngikut. Motor berapa lo? 2. Jadi ada kambing baru lahiran, kan anaknya nggak mau nenen, dia yang nenen. Warnanya apa motornya? Ya, dua-duanya ya? Tuh. Jadi Bapak nanti cari di Lagoa Mbe betina. Oh, jadi Ibu nyaranin Nenen ya? Iya, lagi ngobrol saya Isa kan penasarannya. Saya ajarin dia malah semangat, malah nggak tahu diem-diem dia begitu. Ternyata besok lagi langsung dibeliin motor sama lakinya. Emang udah Wit, udah gue praktekin katanya. Mudah-mudahan cair, mudah-mudahan cash, jangan ngutang, mudah-mudahan saya doain terus Pak Haji, katanya alhamdulillah emang. Dia dipotoin dia sama lakinya. Lu mau tahu nggak Mbak gue di mana? Emang dia mah di showroom sama si bos, katanya mau beliin gue motor, katanya masa alhamdulillah. Jadi Bapak meraktekin Nenen itu kalau pas lagi Ibu pulang. Iya. Kalau Ibu nggak pulang, Bapak meraktekinnya nggak berlaku Nenen, tapi Bapak berlakunya itu tuh, nggak boleh punya sifat 18. Kemanapun, ke anak, ke diri kita sendiri nggak boleh. Ke diri kita sendiri salah satunya adalah ngeluh. Sampai kapan ya gue begini ya? Gue di rumah sendiri sama anak sampai kapan? Itu nggak boleh. Pasti nanti ngumpul. Pasti nanti ngumpul. Caranya Bapak harus legowo, lapang dada. Nah, kira-kira nih Ibu sama Bapak dari meraktekin ilmu bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, sholat tobat yang 18, nggak boleh punya sifat 18 tadi. Yang susah yang mana kalau dipraktekin Ibu sama Bapak? Kalau saya belum Pak, belum praktek. Oh belum, baru Iya, Ibu. Baru ikut ini. Oh. Iya. Saya yang rajin yang bangun udah selalu. Soalnya kan masang rutin. alarm jam 12 bangun. Saya sedekah subuh emang harus saya gitu. Sama Jumat. Masa kan kayak gitu kan karena saya belum kemari, belum gabung, jadi saya ke masjid. Kemudian kan depan sekolahan yang anak yang saya yang nomor 1 itu kan masjidnya belum jadi, masih kurang dana. Jadi saya ke situ tiap hari Jumat gitu. Yang subuh sama Jumat barokah saya ke situ gitu. Kalau sekarang kan saya udah nyambung sini, insya Allah saya alhamdulillah tak pasti kemari gitu. Kalau sifat 18 nggak boleh dilanggar, berat nggak buat Bapak dan Ibu? Sebenarnya sih nggak berat sih Pak, cuma kadang-kadang ada aja godaan yang bikin jengkel. Sekarang gitu gede saya. godaan apa gede hajat? Ya iya sebenarnya pengennya hajat, kadang-kadang saya nyadar lagi. Iya. Saya ingat lagi. Alhamdulillah. Gede hajat apa gede godaan? Harus gede hajat. Gede hajat. Gede godaan yang harus dilawan. Iya. Enggak. Gue lagi punya hajat. Gue di hari tua gue duit ngejar gue. Ya sebenarnya saya kalau keluar dari rumah itu ya Pak, pasti saya ya bisa gitu. Ini karena di situ kan hawanya panas. Pada bawahnya emosi semua, itu anak sama mama itu pada garang semua. Jadi maunya ribut gitu. Kadang-kadang anaknya suka lemes ke saya. Itu yang bikin saya kadang nggak kuat mental, kadang jadi nyautin gitu sama. Justru kalau nggak ada godaannya nggak seru Bu. Iya betul. Iya. Nggak seru. Justru dengan godaan itu pahalanya gede. Pahalanya gede dengan apa ya? Dengan dia ngegoda kita itu malah seru. Harus ada lawannya Bu. Hah?
harus ada lawannya. Kalau main sepak bola, bolanya 2, nggak seru nggak? Nggak seru. Nggak seru. Kalau dia main cuma berapa orang nggak seru ya? Iya. Ya lantas saya lawan. Kalau bolanya 1 manggil. Nah, Bola. apa nyasar ke situ? Itu kalau ke situ penyakitnya, kalau jauh bapak ini lama ini penyakitnya penyakit mah. Maruk. Mah, penyakitnya mah, Pak. Tiap hari mah, mama, mama. Yang dicari ngalahin ya. Iya. Coba terangin. 1, 2, 3, 4 kan udah semuanya kan kita ada 7. Sambil nungguin yang ini coba terangin 7. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Dengerin nih Bu, ini manjur banget nih. ada 7-7-nya. Ulangi sekilas-sekilas ya. Udah Jadi datang ada- belum? Coba lo cek dulu. Ada 7 ilmu dasar yang harus kita pegang dari ilmu yang diajarkan Pak Haji. Iya. 1, kita harus legowo, lapang dada, Terangin tuh logo tuh kayak gimana? menerima segala ketetapan dan keputusan yang Allah takdirkan kepada kita saat sekarang. Allah mentakdirkan Bapak harus Berpisah sama Ibu. tinggal di mana Lagoa, di Legowo. Iya, di Lagoa, Ibu harus ke Balbil, Bangka Belitung. Bangka Belitung, Babel. Ya, ini harus diterima dengan lapang dada. Karena kalau kita menerima ketetapan dan takdir yang Allah berikan, Allah menjadi takjub. Dengan takjubnya Allah kepada kita, maka hajat apapun yang Bapak Ibu hajatkan kepada Allah, peluang untuk dikabulkan Allah sangat besar. Seperti siapa? Seperti guru kita, setan. Pelajarannya maksudnya, dan itu banyak pengikutnya. Iya. Apa itu? Dia legowo, lapang dada saat ditetapkan Allah menjadi makhluk yang hina. Protes? Enggak. Legowo. Apa yang dia katakan? Aku terima ketetapanmu, tapi aku punya permohonan. Ekstrim enggak? Ekstrim hajatnya setan. Apa? Minta umur panjang yang sepanjang-panjangnya sampai akhir zaman, sampai kiamat. Dikabulkan? Kabulkan. Dikabulkan langsung oleh Allah tanpa syarat. Udah. Yang kedua, mau menjadi marketing hebat, punya anggota banyak, punya follower banyak, punya jamaah banyak, punya downline banyak. Siapa downline-nya? Anak cucu Adam. Bisa menjadi anggota saya. Semangatnya akan aku datangi terus dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Semangatnya setan seperti itu. Dikabulkan Allah. Dikabulkan. Jadi kita mencontoh setan, semangatnya, motivasinya, keyakinannya, dan lapang dadanya menerima ketetapan dan keputusan Allah. Yang pertama. Yang kedua, kembali ke ini tadi, harus dienolkan sifat-sifat setan yang dirangkum Mbak Haji dalam 18 sifat itu harus tidak ada, dibungkus rapat-rapat biar nggak konslet, harus dienolkan, tidak boleh ada sama sekali. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama diajarkan Pak Tita tadi, bandingkan selalu, ingat selalu kita punya hajat, maka ini tidak boleh ada, karena ini adalah formulir pendaftaran anggota jamaah downline-nya setan. Kalau itu kita centang, ditanya, tadi tanya Pak Haji kan, apa? 1, gundah,
iya Pak Haji, gue banget. Nah itu sudah lolos. Syarat pertama jadi anggotanya setan. Gundah, saya banget Pak Haji. Gelisah, iya Pak Haji, karena nggak kumpul. Nah, masuk jadi anggota setan. Murung Pak Haji, iya banget, murung terus. Sedih Pak Haji, karena harus berpisah. Itu adalah sifat-sifat formulir keanggotaan setan, maka harus dihilangkan. Cara yang kedua dengan ucap alhamdulillah mulai bangun tidur sampai mau tidur, sehingga kita nggak terisi. Anak binaan kita yang kita jaga bikin jengkel, itu justru kesempatan kita untuk ucap hajat. Alhamdulillah bikin jengkel, alhamdulillah bikin jengkel. Pasti saya punya rumah 1000 meter tahun ini, saya ngumpul tahun ini, saya ngumpul bulan ini. Hajatnya apa saja diucapkan. Saat timbul pemantik. Jadi untuk bisa nyala kan harus ada pemantiknya. Iya. Korek. Ya? Iya korek. Korek, harus ada pemantiknya bisa nyala. Ceklek, bisa ceklek, ada batu. Kompor. Cetek. Kayu, batu pun kalau kita di tengah hutan, harus ada pemantiknya. Nggak boleh ada gesekan. Gitu. Yang ketiga, Bapak Ibu dengan sholat taubat. Tadi diajarkan Pak Haji, bangun tidur sampai mau tidur itu yang 50, yang sifatnya dominan banget. Untuk bungkus kabel yang bocor tadi Pak, bungkusnya harus rapet. Yang 18 satu-satu itu bungkus normal. Karena bocor, ini harus disolasinya lebih, benar Pak? Iya. Tapi kalau yang normal sudah 18 satu-satu, maghrib sampai dengan isya. Kalau di Bangka Belitung ada kesempatan bisa jalanin, praktekin akan lebih manjur lagi, lebih legowo lagi. Tapi kalau berat, sudah dilakukan ini semua langkah-langkah itu tidak bisa membuat hati kita lembut, berarti hati kita keras. Maka solusinya harus dengan yang pertama dengan bayar denda. Yang pertama denda, pelanggaran ringan bayar denda. Seperti halnya kalau pelanggaran di polisi, kita nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, mobilnya ditahan di kantor, untuk nebusnya harus bayar. Iya, bayar denda. Kalau itu adalah hajat kita karena kita melanggar, kalau tidak kita bayar, mobilnya tidak bisa kita ambil. Kalau pelanggarannya nanti kita sudah berat banget, susah banget, sampai yang saya sampaikan tadi, hatinya keras sekali, ya tidak lain makanan favorit. Jadi dendanya ada 2. Yang pertama menghilangkan itu, denda kesalahan. Yang kedua meluluhkan, melembutkan hati. Coba dulu dari yang murah meriah dulu. Itu yang ibadah ekstrim. Kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu praktekin ilmu RDI, sudah diajarkan Pak Haji tadi. Ilmu dasarnya bangun jam 00, jam 12, senyum, mandi, pandan, sholat tahajud, baca Quran. Itu ilmu dasar yang harus dikerjakan. Kenapa? Karena itu akan membuat kita hatinya menjadi, mentalnya kuat, kata Allah di surat Al-Muzammil, dan ucapan kita mantap. Apa yang kita ucapkan, nah Ibu sudah mulai mantap, mempengaruhi orang, marketingnya sudah situ. Nah, tinggal menguatkan di diri Ibu sendiri ya. Kalau Ibu bisa meyakinkan orang, harus Ibu lebih yakin lagi. Oh, dia bisa. Saya juga harus praktekkan
untuk hajat saya. Dan pasti bisa. Dan pasti Iya. harus bisa. Pasti. Itu jalankan, karena Allah menjanjikannya seperti itu. Kalau kamu bangun malam, maka hatimu menjadi kuat, mentalmu mental baja. Dan kalau kamu baca Quran, ucapanmu jadi mantap. Apapun yang diucapkan dikabulkan Allah. 3. Yang keempat, 4 ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bapak tidak boleh mengingat-ingat masa lalu. Lupakan masa lalu. Baik itu yang menyenangkan Bapak Ibu dulu, bisa membantu orang, sekarang orangnya nggak mau kenal kita, sudah Jadi lupakan. kalau cerita nggak boleh ngomong Nggak usah cerita nggak masa cerita lalu. gitu. Masa lalu sudah biarkan berlalu. Ngomong yang Song-song masa depan. Dulu gini ndak usah. Ndak boleh, karena itu sudah ketetapan dan keputusan Allah. Supaya kita ndak noleh, maka lehernya dikasih jarum. Nah, biar nggak tolah-toleh gini, biar fokus ke depan. Iya. Jadi menyongsong masa depan, jangan masa belakang. Nah, masa belakang sudah Iya. jadi kenangan saja. Iya, gitu. Keberapa? Jadi yang ditusuk jarum ibu apa bapak? Lah, iya. Ini kesempatan nusuk 2 malam, Pak ya. Keempat. Yang kelima, Bapak Ibu tidak boleh berdebat Tentang anak. tentang masa lalu, tentang pekerjaan, tentang Bocor hubungan. Rumahnya bocor, nggak dibetulin, ibu pulang-pulang ke rumah berantakan seperti ini, nggak diurus. Gubrak. Itu. Jadi kenapa kalau kita berdebat itu akan kembali ke sifat 18, pasti muncul semua. Iya. Kita pasti jengkel pertama karena pendapat kita tidak diterima. Iya. Kita pasti pasti sedih, dan semuanya akan muncul. Harus tidak boleh berdebat, karena ada hadisnya, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Paling dibenci. Kalau dibenci Allah, maka rahmatnya datang nggak datang, murka yang akan datang. Kalau di kita debat malah dipopulerin. Debat presiden. Yo. Allah, jadi berantem. Masa presiden didebatin, dijadiin, janganlah. Kelima, udah ya, 5 ya. Yang keenam, Bapak Ibu tadi sudah saya singgung sedikit, sampaikan sumpah serapah untuk hajat terbaik kita saat ada yang mancing jengkel. Saat ada apapun yang membuat kita tidak enak, saat orang nyuruh perbaiki saluran listrik, ternyata ongkosnya nggak sesuai, marah, bikin jengkel. Sakit, di mana sakitnya? Di sini. Sudah ngomel-ngomel, alhamdulillah, pasti punya uang 10 miliar. Gitu contohnya. Alhamdulillah, pasti punya rumah 1000 meter. Itu sumpah yang positif yang kita keluarkan. Jengkelnya jangan ditahan, dikeluarkan dengan alhamdulillah, dengan menyebut apapun, ucapkan sumpah yang positif. Jangan nyumpahin laknat orang. Biarin aja, gitu, dijadikan tadi itu pemantik hajat kita naik ke Allah. Dan itu bikin Allah takjub. Kenapa? Karena dibikin jengkel, kita tidak jengkel. Naik mobil disalib
yang nikung apa namanya motong begitu, wah di klakson kejar tengkar akhirnya. Jadi legowo saja dengan ucap hajat. Yang ketujuh terakhir, ini membuat keyakinan kita pasti dikabulkan Allah. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan arahan kepada kita, Allah akan malu melihat hambanya mengangkat kedua tangan mohon hajat kepada Allah sementara Allah tidak mengabulkan. Jadi kita kembali ke yang pertama tadi, yakinnya seperti setan, dan kita yakin praktekkan sesuai dengan tuntunan yang ditunjukkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Kita mengangkat kedua tangan memohon, tapi tidak dengan menangis, memohon tidak dengan mengeluh, memohonnya dengan ucap syukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah, saya tahun ini kumpul sama anak istri tercinta dengan rumah 1000 meter. Alhamdulillah, tidak, ya Allah, kapan ya saya kumpul sama anak istriku? Kapan istriku full balik ke Legowo? Legowo. Iya, begitu, tapi dengan rasa syukur, ucap syukur, ucap hajat. Bisa? 7. Hafal ya? 7. 1 legowo, lapang dada. 2, sifat negatif harus dihilangkan biar nggak konslet. 3, bangun malam. Kenapa bangun malam? Ekstrim, jangan kalah sama setan. Memberi arahan kepada jamaahnya untuk bangun malam. Contohnya apa? Ngepet. Malam hari kan? Iya, malam hari, jaga lilin. Tuyul kerjanya malam. Bapak Ibu praktekin, kuatkan seperti setan, seperti babi ngepet. Semangatnya bangun malam. 4, lupakan masa lalu, song-song masa depan. 5, apa 5? Tidak boleh berdebat. Romantis, kata Pak Haji. Tidak biasanya berdebat. kan kita kalau romantis penyebabnya cuma satu, egois. Contoh misalkan ibu egois, misalkan, Pak, kalau saya nggak merantau ke Bangka Belitung, anak nggak kuliah, nah itu egois. Hindarin itu. Saya kalau nggak jagain rumah, kamu boleh kerja, siapa yang mau jaga rumah? Egois. Jadi gimana caranya biar nggak egois? Harus ada yang dikalahin demi rumah tangganya yang langgeng. Ngelihatnya ke anak, nggak boleh ngelihat kemana-mana. Jadi kita nggak boleh egois. Bisa nggak begitu Pak Haji? Bisa. Egois kan pemicunya banyak, gara-gara uang. Misalkan ibu ngirimin ke bapak, bapak nanya lagi, Bu ada lagi gak uang? Kurang. Udah ibu langsung nyolot, nyus. Nah, nggak boleh. Nggak boleh. Itu yang pemicu jadi yang tadi terakhir tuh jadinya nggak romantis. Saya mau bapak dan ibu harus romantis. Kalaupun bapak duitnya kurang, minta sama ibu ngomongnya harus romantis. Bahasanya, japriannya, WhatsApp-nya harus romantis. Jangan sampai nggak romantis, karena nanti dia merasa udah capek. Kemarin kan baru dikirim, Pak. Udah langsung set, ya jadinya nggak romantis.
kita udah ngerjain, melanggar lagi tuh sifat 18. Iya, kayak kemarin saya udah mulai nggak mau marah, nggak apa, telepon. Tuh bilangin tuh si Dian tuh, pulang malam. Kemana tuh dia tuh? Ampun, bikin saya emosi pengen ngomel aja. Saya kalau di telepon bawaan suruh dianya udah nyolot, jadi saya bawaannya udah kesel aja. Emosi sesaat ya, Iya. jengkel sesaat. Kadang anak juga kan susah, Pak. Kalau ini sudah Suka dikasih ikut kegiatan dia pulangnya malam, kegiatan, tapi nggak mau tapi saya ngapain. ini aja, jangan terlalu malam, apa kegiatan apa aja please. Namanya udah kuliah kan Pak ya. Kadang-kadang dia merasa, oh ini ya udah, nih ibunya nih Yang biasa. lebih Iya, lebih canggih. ya. Ya udah, saya telepon ibunya. Susah. Ya kadang kalau pulang kuliah yang dikasih sama dia pulang kuliah itu langsung main sama temennya. Nggak capek, masih nggak ngerti capek. Haji, kalau begitu ada lagunya Pak Haji. Apa lagunya? Ada setan, ada setan belang mata keranjang. Pengen dihilangin setannya nongol lagi. Bangga lagi. Udah lagi tenang-tenang. Soalnya gini Pak, kitanya udah bagus, ibadahnya udah tenang, ada cek ombak. Aduh, namanya cek ombak kan gangguan. Gimana tuh? Disiasati berdua. Kalau saran saya, karena bapak yang ada di rumah sama dia, anaknya namanya Dian sama Dian. Kenapa nggak bapak yang praktekin air cebokan buat masak nasi? Air cebokan buat bikin apa? Bapak pura-pura bikin agar-agar. Atau bapak bikin apa? Biar Dian makan. Nasi kan dia masak nasi. Nasi. Seperti Haji Marko. Haji Marko naklukin, menundukkan anak-anaknya dengan begitu. Mana Mik? Kasih tahu. Iya. Ada gak? Hah? Nggak ada. Ya kita gunain apa air cabokan sama istri ya. Habis bangun tidur sebelum pipis dicebok, biasa ditampung di ember atau enggak di baskom. Ya terus itu untuk bikin kopi, teh, bikin nasi campur nasi ya. Itu sama itu bikin es kelapa muda kalau dicampur sama ini kacang hijau itu Bu, alhamdulillah. Jadi anak-anak tuh kalau mau pergi tuh ngomong, nanti aku pulang jam segini ya, aku ada di sini, nanti kalau enggak hubungin aku ya di rumahnya siapa gitu. Terus komunikasi ada aja, ngobrol. Terus kalau kita ngasih tahu tuh pada ngerti. Kadang-kadang anak-anak kan zaman sekarang kita ngomong satu, dia kayak gitu. Waduh. Itu yang bikin sakit hati, terutama buat kita yang udah, maaf ya kalau istri saya yang ngerasa udah ngelahirin, saya ngerasa udah yang biaya segala macam. Kalau anak boleh nyolot itu mulai itu ngegas. Tapi dengan adanya ilmunya Kadang Embe, walaupun air cebokan ini cuma sederhana dan gitu gratisan kita bikinnya juga. Kita tahu kebersihan airnya, daripada air pump pakai air yang dari kali, kita makan itu cebokannya itu bukan pas kayak saya orang Chinese dari Kuningan, dari Jakarta Kuningan itu dia pakai cebokan bekas dia begitu BAB. Jadi dia bilang tuh saya jijik Pak Haji, itu ternyata dia salah. Jadi tetap airnya bersih dari istri kita sendiri, harus yakin. Bangun pagi jadi belum kencing itu Ya, cebok ya itu. Cebok. Oh, belum pipis. Ya.
Ya, kalau ibu misalnya nggak sempat itu juga ibu bisa rendaman air CD. Habis asar itu kan ibu kan udah ganti tuh mau ganti mau tidur mau tahu asar. Jadi direndam semalaman sampai subuh. Subuh baru bisa harinya bisa dipakai. Doanya tetap sama kayak Pak Haji dengan mengharap ridha Allah. Tetap kita Allah ya, mengharap ridha Allah. Hasilnya amin amin anak yang pimpinan dari Bapak Haji Dusanto Biswondo, saya ngasih minum buat anak saya ini supaya anak saya nurut, nurut manut katut, mau sholat tanpa disuruh. Mungkin kalau ibu supaya anak asuh ibu di sana pengen ibu bisa kasih ke Pak Haji ya, anaknya maksudnya yang suka ngamuk atau tantrum kayak gitu, bikin aja sendiri. Yang penting dia baik. Walaupun sama orang tuanya dia misalnya nggak galak, tapi paling nggak sama kita. Paling nggak kita jadi ngerenganin deh. Iya. Jadi jangan lemes mulut. Iya, iya. Kadang-kadang nyakit juga kan. Iya, kepancing lagi. Jangan. Kita ingat lagi punya hajat. Yang seperti itu, gue udah punya hajat, enggak gitu. Pokoknya minimal ibu dengan majikannya anaknya, bapak dengan putri tercintanya. Jadi bagi tugas aja, biar untuk cair 10 miliar di hari tua duit ngejar kita. Soalnya gimana kalau nggak bapak naklukin putrinya Dian? Nanti bapak kan takutnya laporan sama ibu. Kasih tahu tuh Dian tuh kalau pulang jangan malam-malam, kan langsung. Kan gue yang ngawasin kan lu, kata gitu. Serumah. Kan gue kan jauh. Jadi akhirnya miss. Iya. Bapak udah naklukin Dian, udah bagus. Ibu sama anak majikan karena lemes dia. Aduh, saya mau di sana aman, di sini aman. Jadi biar hajatnya kita cepat terkabul. Karena pemicunya ring 1, orang terdekat. Dari ibunya aman, bapaknya aman. Nah, terakhir, saya mau sama ibu karena ini hajatnya rumah tangga. Bisa gak bapak dan ibu kerjasama? Kerjasama maksudnya apa? Saling menjaga. Gimana caranya biar saya nggak melibatkan ibu, saya handle sendiri di rumah. Begitu. Jadi bapak handle sendiri untuk Dian dan rumah. Contoh kalau ada yang bocor, oh ya. Nah, minimal kalau ada yang bocor, bapak jangan telepon ibu, Bu. Tadi bocor, Bu. Banjir. Kan ibu panas dong. Lah kayak gitu kenapa laporan ke gue? Lu nyari aja ember atau baskom. Toh, Bu, tadi Dian amit-amit sampai kasurnya basah atau apa, kan jadinya kita panas, namanya ibu kandung kan. Lah kok bisa gini-gini. Nah, hindarin itu. Jadi jaga keharmonisannya bapak dan ibu seminimal mungkin. Jangan ada letupan kecil, buru-buru diredam. Letupan kecil diredam. Ingat dulu pemerintahan Republik Indonesia Presiden kedua. Kalau ada hal kecil redam. Ada hal-hal kecil redam. Langgeng tuh sampai 32 tahun walaupun tumbang. Tapi kan 32 tahun. Kalau yang lain kan enggak. Cuman 10 tahun udah. Kalau dia 32 tahun loh. Apa yang dilakukan sama dia? Ada hal kecil langsung redam. Hal kecil langsung redam. Gitu. Bisa kan, Pak? Ibu bisa ya? Gitu. Terus ada lagi pertanyaan sebelum Ini Pak mau tanya, kan
ini dia punya penyakit apa lambung ya. Saya kan dari Belitung bawa Kelapa kelapa yang saya jatuh. tahu, kan cerita Ya, gitu. direbus. Ya, ini saya bawa kan dari sana. Jangan Direbus, banyak. ganjil. Jadi itu maksudnya direbus itu dibelah dua apa? Enggak, utuh bulat. Oh, itu bulat. Nah, direbus. Nah, ganjil ya. Ganjil ya. 1, 3, 5, 7. Oh, ngerebusnya. Iya, Ganjil. nggak boleh genep. Direndam, nanti diminum sama bapak. Dulu direbus apa? Direbus langsung dicuci, direbus. cuci direbus, nanti diminum. Nah, mumpung ibu 2 malam di sini, 2 hari, ibu remes alat kelamin ibu, Iya. diolesin ke lambung bapak. Atau yang lebih manjur banget, cebok alat kelamin ibu diminumin ke bapak. Tadi ada yang contoh siapa ya? Yang dari Tadi nih barusan. ini yang berdua tadi. Nah, Purwokerto. Purwokerto. Jadi Purwokerto suaminya sakit-sakitan, Bu. Sakit asam lambung, sakit emah, sakit ini, sakit itu. Dia nonton YouTube RDAY, dia cebok alat kelaminnya, cebokannya buat masak nasi, buat makan suaminya. Iya, buat masak nasi. Cebok alat kelaminnya, cebokannya buat minum. Nah, nanti Iya, saya juga sama punya penyakit lambung juga. ya obatnya itu. Nah, kalau bisa karena ibu nanti mau berangkat lagi ke apartemen, terus terbang ke Bangka Belitung, ibu sediain air cebokan 1 drum. Kali masak awak. Tapi tadi tuh orang Purwokerto sembuh banget tuh. Iya. Suaminya udah, aduh kata Pak Haji, saya obatin, itulah dilihat Bapak Haji. Kedua, Pak, yang orang Jawa, yang dia tinggal di Taiwan, TKW di Taiwan, dia paksain pulang ke Indonesia. Di Salatiga. Jadi suaminya tuh keluar masuk rumah sakit. Seminggu 2 kali. Nah, diceboklah alat kelamin istrinya, air cebokannya dimasakin nasi buat makan suaminya, buat minum. Teh atau kopi. Alhamdulillah suaminya sehat. Nah, karena dia sehat, dia nyoba motornya dikeluarin. Tapi kata istrinya, Pak kan masih sakit, mau coba dulu naik motor. Tapi wajib Pak, cadalnya dibalik, kaosnya dibalik. Naik motor Pak, motornya keseret truk, motornya hancur, dianya hidup, nggak ada yang lecet. Karena cadalnya dibalik. Jadi nggak mau Pak Haji, saya mau dibalik terus. Ya. Balik cari Bali. Ya. Saya jadi malah, mama ada aja orang otak bener suruh. Kemarin kan pergi dia ke Puncak dari itu dari tempat kuliahnya. Iya. Saya bilang suruh balik, karena takutnya ada apa-apa deh gitu. Iya. Mama, kalau celana sih dia udah balik, cuman BH kan risih, mama ada aja nih. Katanya. Iya. Jadi BH mesti dibalik, cadalem dibalik. Dan alhamdulillah Pak, itu motornya hancur, kena truk, kelindes truk, habis. Tapi itu orangnya normal, nggak ada yang lecet. Makanya dia kemarin, ini mesti nonton, dia ucap syukur aja. Pak Haji saya nggak nanya, saya ucap syukur aja. Wow, luar biasa. Nah mau saya, coba Bapak praktekin. Cara di dalam di balik itu wajib. Kalau anak perempuan pastilah BH-nya. Nah Bapak nanti minta sama ibu. Bapak kalau manggil istri apa? Tahu? Nama dia. Mama. Nama. Nah. Oh nama. Nah, tolongin saya dong.
biar saya sehat, umur panjang sampai di atas 100 tahun. Sebelum berangkat ke Bangka Belitung, saya nggak usah dibeliin oleh-oleh, tapi saya disiapin air cebokan 1 tong. Kalau bisa air cebokannya taruh di toren. Kalau ada toren. Kalau pagi aja pagi. Iya, pagi. Bangun tidur. Bisa? Ajarin, nyentongin duit cair 10M. Nah, kalau dipakai Ya. Kasih uang bibit Pak Haji nih untuk mancing manggil teman-temannya. Ya, dengan penuh keyakinan praktekin, ada teksnya nanti dikembangkan dengan bahasa ibu bapak sendiri ya nanti ya. Contohnya begini, ya ke dalam, nariknya ke dalam biar masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya, anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Nah, dipanggil boleh ganteng, cantik, nah, panggilan apa saja Ibu Bapak nanti manggilnya. Ini contohnya panggil ganteng, ganteng, cantik, cantik. Datang ya, datang ke rumah saya, datang ke rumah saya, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening saya ya. Undang, ajak datang ke rumah saya, kawan-kawanmu, banyak-banyaknya dari manapun juga. Undang, ajak datang ke rumah saya, kawan-kawanmu, teman-temanmu, dari mana saja yang sebanyak-banyak. Saya perlu uang 10 miliar ya bulan ini. Saya perlu uang ya 10 miliar setiap bulan. Undang, ajak datang ke sini ya kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang dengan penuh keyakinan, pasti kabulkan. Tidak usah tanya, tidak usah mikir dari mana Allah datangkan, yang penting kita berbuat. Kerjakan, habis sholat boleh, waktu-waktu longgar, sehari bisa 3 kali, 5 kali, 7 kali boleh. Ini disimpan. Kalau sendiri-sendiri berarti apa ibu terserah yang kerjakan. ini kan di rumah, kalau saya di sana. Nanti diketawain. Saya kamar itu nggak pakai kunci, Pak. Iya. Kadang-kadang suka, nah, kalau sholat aja kan pintu nggak saya rapat sendiri. Iya. Iya. Jadi nggak dikunci karena kan suka main Buka. Gitu. Iya, iya. Saya bilang gila. Iya, jangan. Jadi saya tuh kadang-kadang suka toplet bakal itu aja juga sedekah subuh aja saya umpetin, kemarin kan nggak ada kuncinya. Iya. Kan takutnya pada rewel. Iya. Anak-anak suka pada ceplos anaknya itu. Iya. Kecil. Pokoknya ibu tugasnya naklukin anak majikannya dan majikannya. Bapak tugasnya naklukin putri tercintanya Dian. Ya. Hal-hal kecil bapak nggak boleh laporan ke ibu. Cukup di level bapak udah selesai. Biar ibu nanti nggak kepancing di sana. Biar cepet nih kita rumah tangganya ngumpul lagi dengan penghasilan datang sendiri tanpa kita harus kerja. Bisa? Bisa. Pasti bisa. Kan banyak tuh yang pada terkabul. Masa ini enggak? Apalagi ini kita bisa pribadi ngobrolnya. Dan langsung Haji Marco meraktekin putranya. Dan alhamdulillah anaknya diterima di IPB tanpa tes jalur undangan. Anaknya diterima jadi pramugari di Sriwijaya. Nah, ibu juga nanti Dian gitu. Gajinya disebut. Bisa? Cair 10M ya. Sip, terkabul. Sayang sama suami tercinta ya. Bos, mumpung ngumpul jangan lupa nenen ya. Jangan ditinggalin tuh nenen. Kabul.
Ya, selamat Nenen ya di Legowo. Oh, Lagoa. Ya.